Sebelum ilmu pengetahuan berkembang pesat seperti sekarang, jauh ribuan tahun yang lalu, mungkin fokus pendidikan itu bukan membentuk seseorang yang pintar, tetapi bagaimana pendidikan itu hadir untuk membentuk jati diri seseorang. Pada masa itu, seorang bernama Socrates berani menantang orang-orang di jalan untuk berpikir tentang kebenaran dan kebijaksanaan. Menurut Socrates, belajar itu bukan sekedar hafalan, tapi bagaimana menemukan jati diri manusia itu sendiri. Hai, saya Elvirgina Yoga Hipnasari. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang filsafat pendidikan klasik. Baik, filsafat pendidikan klasik. Jadi, landasan utama dari filsafat pendidikan klasik itu adalah berorientasi pada nilai-nilai perennial. Kemudian pendidikan itu sebagai pembentukan moral, karakter, dan kebajikan. Jadi inti dari filsafat pendidikan klasik adalah mencari kebenaran universal. Nah, tujuan pendidikan menurut filsafat pendidikan klasik itu adalah membentuk manusia bijaksana dan bermoral, menuntun manusia pada kebenaran dan kebaikan, menumbuhkan rasionalitas dan etika, serta menyiapkan manusia ideal bukan hanya sekedar bekerja, paham dengan ilmu pengetahuan, tapi memiliki moral dan etika. Nah, berdasarkan tujuan dan pemikiran utama dari filsafat pendidikan klasik, ada 4 filsuf yang menggagas filsafat pendidikan klasik. Yang pertama itu adalah dari Socrates. Socrates berpandangan bahwa pendidikan itu dimulai dari rasa ingin tahu. Oleh sebab itu, proses belajar itu lebih didominasi dengan proses dialog dan pertanyaan-pertanyaan kritis. Yang selanjutnya itu adalah Plato. Plato menyebutkan bahwa pendidikan itu merupakan suatu proses pembebasan jiwa keluar dari kegelapan atau ketidaktahuan. Selanjutnya, Aristoteles menyebutkan bahwa pendidikan itu adalah suatu proses membentuk kebiasaan baik. Jadi, bagaimana pembiasaan itu akan membentuk karakter dari pembelajar itu sendiri. Kemudian dari Thomas Aquinas, dia menyebutkan bahwa pendidikan itu adalah berbasis keseimbangan antara iman dan akal. Berdasarkan pandangan dari filsuf-filsuf filsafat pendidikan klasik, itu kita bisa menerapkan beberapa metode di dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu adalah kita bisa menerapkan pembelajaran yang berbasis dialog dan tanya jawab. Kemudian ada kontemplasi atau refleksi terhadap nilai dan hakikat hidup. Kemudian kita bisa melakukan kegiatan pembiasaan moral. Dan yang terakhir juga ada hierarki jenjang pendidikan. Nah, berdasarkan filsafat pendidikan klasik, adapun pandangan tentang guru dan murid yang berdasarkan dari sudut pandang filsafat klasik. Di sini, guru itu merupakan sumber hikmah, figur teladan moral. Jadi, guru itu harus memberikan contoh yang baik kepada siswa. Murid itu adalah jiwa yang harus dituntun untuk menemukan kebenaran. Jadi, kalau misalkan dilihat dari posisi guru dan murid sesuai dengan filsafat pendidikan klasik, relasi antara guru dan murid itu adalah transmisi kebijaksanaan, bukan sekedar transfer ilmu. Nah, berdasarkan hal tersebut, filsafat pendidikan klasik itu lebih menekankan bagaimana kita membentuk moral peserta didik, tidak hanya sekadar membelajarkan ilmu pengetahuan, tapi bagaimana kita menciptakan, membentuk moral siswa agar menjadi siswa yang berakhlak dan bijaksana. Nah, demikian tadi penjelasan dari filsafat pendidikan klasik yang secara singkat. Semoga bisa bermanfaat dan see you on the next video.